Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS. Pada video tutorial kali ini, saya masih tetap akan memberikan tutorial tentang pengelolaan zakat fitrah pada level RW dengan MS Excel bagian pengolahan data setelah dilaporkan ke desa. Jadi ini level pembagian di tingkat RW. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang video tutorial pengolahan zakat fitrah dengan aplikasi Microsoft Excel yang sudah saya kembangkan. Di video kali ini, sebelumnya kan video sebelumnya itu tentang pengolahan data sampai laporan ke desa. Nah sekarang itu mulai penghitungan untuk pembagian tahap pertama. Jadi dibagikannya itu H-1. Jadi kalau rencana tahun 2020 kan sekarang lebarannya itu hari Minggu. Nah, berarti Sabtu pagi itu dibagikan. Nah, malam Sabtunya itu sudah dihitung. Ya, Sabtu paginya itu sudah dibagikan. Jadi ini sampai penerimaan di hari kelima, jadi hari Jumat ya. Kita langsung menuju file Excel-nya. Nah, baik, ini file Excel-nya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan proses perhitungan, kita lihat dulu penerimaan. Ya, kita pastikan ini penerimaannya sudah sampai hari kelima ya, Jumat 22 Mei 2020. Oke. Dan kita lihat ke rekap penerimaan dan pengeluaran. Oke, pastikan dulu sekali lagi ini pastikan sama. Jadi kalau inputnya benar, waktu penerimaan ini pasti sama. Oke, ini pengeluaran, ini penerimaan kasar. Jadi ini penerimaan kasar itu sama, belum penerimaan ini. Lalu ke hitung. Nah, ini jumlah uangnya harus sama ya dengan ini ya. 62, 610, 518. Kita cek. Nah, sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah membekukan yang desa ya. Desa sudah fix berarti ya. Nah, sekarang kita memfikskan yang ini. Ini kan belum dibulatkan. Ini masih nge-link ke sini. Nah, kita bulatkan. Jadi sebelum mulai perhitungan ini putuskan dulu bagian untuk masing-masing. Nah, sekarang kalau yang ini kan sudah dibagikan ya, yang desa tadi ya, yang 37 juta. Berarti dari 62 itu ada sekitar 25 juta yang belum didistribusikan. Persentase ini ada di Juknis MUI ya. Fakir miskin, amilin, sabilillah dan seterusnya itu ada. Termasuk berdasarkan keputusan para ulama setempat ya, rapat koordinasi ketika pembentukan panitia. Oke, mana tadi? Nah, ini. Kita beras dulu ya. Kita misalkan yang ini dulu ya. Ini 47, ini 112, ini 34. Berarti ini 325,5. Nah, oke. 550 kan. Nah, supaya pembagiannya mudah, saya nggak usah gini aja dulu lah ya. Nanti bicara. Nah, sekarang uangnya. 3712 13.795.500. Desa udah ya, saya lupa ini desa tidak perlu di ini lagi ya, maaf ulangi. Jadi yang dibulatkan itu yang ini nih, bukan ini ya, bukan yang ini tapi yang ini. Nah, yang ini. Jadi ini biarkan. Ini biarkannya, dibulatkannya jangan di situ, tapi dibulatkannya yang di sini. Oke. Jadi ini nggak perlu dibulatkan karena nanti kalau ini sudah dibulatkan dia akan ikut. Nah, jadi ada 25 juta lagi yang belum dibagikan ini ya. Dan beras 168,5. Ini dulu 21, ini 42. Berarti ini 105,5. Nah, lalu yang ini 6367,500. Yang ini 3183
Itu 183 saja ya. Oke, ini sisanya berarti 15.920. Oke, pas juga. Oh, 5 ini kurang 6367. Jadi yang ininya ya, yang pakai miskin kalau bisa ditambah jangan dikurang gitu ya. Jadi kalau perlu pengurangan disabilillah atau diambil. 6367 Maret. 63670. Oke, 25470 sudah fix sama ini sama. Oke, sekarang kita putuskan per jiwanya berapa. Nah, berdasarkan input mustahik ini ya yang di video berapa itu, video ketiga. Ini mustahiknya sudah di input. Itu ya, ini mustahiknya. Itu ada sekitar 565 jiwa. Nah, berarti uang yang untuk mustahik untuk apa? Untuk mustahik fakir miskin ya 39135 dibagi ini. Nah, sehingga dapat per jiwanya itu segini. 69. Nah, ini kan tanggung ya, biar nggak receh, ini bulatkan saja ke atas 70. Kalau kurang nanti ambil disabilillah atau diambilin ya untuk memudahkan penghitungan. Oke. Ini 70.000. Nah, kita cek di sini kan kalau sebelum perhitungan mah pengeceknya itu di sini. Sebentar. Nah, ngeceknya di sini untuk uang. Jadi ini, yang ini nih, ini harus sama. Kalau sama berarti ada kekurangan atau kelebihan. Nah, sekarang kita cek. Ini pasti nanti minus di sini ya. 70. Karena kan harusnya 69. Tapi kita buat 70.000. Nah, ini minus 415. Nah, dari mana 415 ini? Kita ambil dari sabilillah saja, 415. Jadi sabilillah. Nah, yang ini ya. Sabilillah ini dikurangi 415. Itu saja. Gampangnya gitu ya, biar nggak ribet. 415. Nah, sementara ini ditambah 415. Nah, yang penting jumlahnya tetap ya, 25470. Kita cek, sekarang ada nggak? Nah, sama kan? Nah, jadi tidak ada minus sekarang. Jadi per jiwanya 70. Oke, kalau sudah sekarang yang beras. Nah, untuk beras, upayakan jangan ada yang setengah kilo. Jadi 1 kilo. Tapi karena ini kita bulatkan dulu 0,5 ya. Kan harusnya 0,58 ya. Jadi kita bulatkan ini 0,5. Berarti ini nanti ada kekurangan distribusi. Nah, ada 43 yang belum didistribusikan. Oke, nanti 0,6 tapi terlalu ini ya. Kalau 1 kan ada minusnya tinggi gitu ya. Oke, jadi sementara segitu dulu 0,5. Jadi nanti ada 43 yang kita disebutkan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung ke mustahik, sheet mustahik ke sebelah kiri. Nah, ke bagian bawah. Nah, ini kita untuk menginikan beras. Tadi kan beras kurang ya. Kalau ini kan sudah pas tadi ya. Ini nggak ada masalah. Nah, beras yang ada masalah. Ini jangan ada yang 0,5. Yang 0,5 kita buat jadi 1 saja. Ya. Nah, jadi yang 1 jiwa, yang tadinya 0,5, kan tadi ada sekitar 43 kilo ya. Kita buat ini jadi 1. Nah, yang ini 1,5 kita buat jadi 2. Biar mudah ngilonya nanti. Ini juga, ini jadi 3. Ini ikut ke yang 5 jiwa, ini dapat berasnya 3. Ini dapat berasnya 4. Bulatnya ke atas saja. Ini 5. Oke, sekarang kita cek. Dihitung. Nah, ini ada kekurangan 13,5 kilo. Ambil lagi. Ambil dari sabilillah saja. 13,5 ya. 13,5. Nah, atau misalkan ini kurangi 4 lah. Ambilin bisa lah, bebas ya. Kurangannya mau di mana. Terserah. Yang penting ini jangan dikurangi. Kalau bisa ditambah. Kayak misalkan di sini kan tadi itu kurangnya berapa? 13,5 ya. Misalkan ambilin dikurangi 3,5 lah. Atau 4 lah. Ambilin kurangi 4. Ini dikurangi 4. Berarti ini dikurangi 7,5.
Ini dikurangi 7,5. Oke. Yang ini ditambah 13,5. Tambah 13,5. Oke, yang penting jumlahnya, oh ini kurang ya, sebentar. Ini lagi. 4 itu, 9. Saya salah ya, sebentar. Ini kurangi 4, 13 kan? Ya. Berarti sisanya 9,5. Berarti ini kurangi 9,5. 9,5. Nah, yang ini ditambah 13,5. Oke, 168 tetap. Sekarang kita lihat, cek. Ada minus enggak? Oke, 0 ya. Berarti fix penghitungannya. Nah, itu perhitungannya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kita lihat di pembagian. Nah, ini pastikan ininya ya, di sel B82 itu pilih tahap 1. Saya sudah menyediakan tahap, jadi ini 0 kan, tahap 2 kan nggak ada. Kita ini tahap 1 pertama. Jadi pastikan ini tahap 1. Coba Ctrl P. Nah, ini RT1 gitu ya. Ini RT2. Ini sudah otomatis. RT3, RT4, RT5 sampai RT7. Oke, pastikan pas input data ngelingnya pas ya, input data mustahik. Nah, itu untuk pembagian. Jadi tinggal print. Lalu untuk memudahkan bendahara, saya sudah membuat kebutuhan uang. Nah, sheet ini dibuat sekali lagi untuk memudahkan bendahara dalam mendistribusikan uang. Nah, di sini jelas misalkan jadi supaya nanti tidak bolak-balik, karena kan misalnya RT4 ini harus ke RT1 misalkan ini harus membagikan ke kita cek. Nah, RT1 ke 31 orang kan beda-beda ya. Ada yang 350.000, 70.000, 70.000 dan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda bayangkan kalau misalkan kekurangan yang recehnya nanti kan jadi bolak-balik ke bendahara, tuker-tukeran terus. Nah, makanya saya buat sheet ini untuk memastikan berapa kebutuhan uang termasuk pecahan yang paling kecil yang dibutuhkan oleh setiap RT sehingga tidak perlu nukerin uang ke bank atau ke bendahara. Jadi yang harus disediakan oleh bendahara. Pertama, untuk RT1 dia butuh 44 lembar uang 100.000. Jadi 6.020.000 itu di rincinya 44 lembar uang 100.000, 19 lembar uang 50.000, 31 lembar uang 20.000, 5 lembar uang 10.000. Nah, ini saya pastikan 100% ini pas hitungannya. Gitu ya, karena sudah diuji coba berkali-kali. Ya, termasuk RT yang lain. Nah, total. Nah, sehingga yang harus disediakan oleh bendahara itu ketika nanti dia akan menukarkan bank misalnya, uang 100.000 sebanyak 278, uang 50 ribuan sebanyak 133, uang 20 ribuan sebanyak 216, dan uang 10.000 sebanyak 78. Dulu sebelum seperti ini kan, jadi bendahara itu ngedadak nuker ke pom bensin gitu ya, karena uang sudah tutup saat itu misalkan ya. Oleh dulu sampai ada pecahan 500 sampai 100 gitu ya, sebelum pakai aplikasi. Oke, nah ini untuk beras, gitu ya, untuk beras. Sekali lagi tadi saran saya jangan ada yang setengah kilo supaya mudah dalam pengelolaannya. Jadi cukup 1 kilo saja. Ada yang 1 kilo minimal. Nah ini untuk RT1 kebutuhannya 52 beras. Nah 52 beras itu 52 kilo beras itu rinciannya yang 1 kiloan 18, yang 2 kiloan 5, yang 3 kiloan 3, dan seterusnya. Sehingga nanti bagian yang penimbang beras, dia harus menyiapkan 113 paket 1 kiloan, 78 paket 2 kiloan, 22 paket 3 kiloan, 1 paket 4 kilo. Nah, itu ya. Nah, untuk rinciannya nanti ada di setiap ini yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, misalkan untuk Rini, dia itu dapatnya beras 2 kilo, uang 280 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, itu proses penghitungan
sehingga nanti di rekap penerimaan pengeluaran ini klop. Oke. Kalau nanti di hari 6 masih ada hari terakhir ya penerimaan sebelum di hari Sabtu ya, sebelum Lebaran, esoknya masih ada ya, kita masuk ke tahap 2 gitu ya. Nah, kalau dihitung coba lihat. Nah, nanti kita masuk ke tahap 2 ini. Nah, yang ini, tapi ini tidak dibagikan ke setiap mustahik, tapi mustahik tertentu saja. Biasanya pilihannya itu satu yang jumlah jiwanya banyak, yang kedua yang usianya di atas 60 tahun ke atas gitu. Itu yang paling membutuhkan. Oke, saya kira itu saja untuk tahap penghitungan. Mudah-mudahan Anda, terutama generasi saya nih yang mau melanjutkan estafeta pengelolaan zakat kita di wilayah RW 01 cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti ke video berikutnya, tahap akhir, finalisasi dan laporan. Juga distribusi untuk sabilillah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.